Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya nak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini dengan materi teks sejarah. Ya, hendaknya kalian tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari wabah COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Kemarin kita sudah masih membahas mengenai teks sejarah. Belajar teks sejarah sangatlah mengasihkan karena kalian akan dapat melihat kejadian yang telah terjadi dalam teks tersebut. Nah, dalam teks ini nanti kita akan menginformasikan mengenai orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan. Ya, tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah baik lisan maupun tulisan. Ya. Nah, teks sejarah ini nanti ada dua nih. Informasi cerita sejarah, kemudian mengonstruksi nilai sejarah. Nah, yang kita akan bahas kali ini informasi yang terdapat dari cerita sejarah. Ada pengertian, jenis, struktur, fungsi, dan nilai-nilai. Ya, pengertian teks sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta-fakta dari kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah. Nah, walaupun bersifat imajinasi, banyak latar belakang kisah masa lalu yang diceritakan kembali. Ya, jenis teks sejarah ini ada dua, fiksi dan non-fiksi. Fiksi berarti hayalan, non-fiksi berarti sesuai dengan kenyataan. Biasanya teks ini berkaitan dengan cerita sejarah gitu ya. Strukturnya ada 6. Pertama, strukturnya ini ada orientasi atau pengenalan situasi cerita. Nah, bagian ini penulis memulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara sesuai dengan kebutuhan dari ceritanya. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Misalnya biasanya di sini awal mula permasalahan, ada pertentangan. Nanti awal akan ada muncul juga tokoh atau tokoh antagonis, protagonis ini mulai mengungkapkan ceritanya. Nah, yang ketiga konflik. Konflik di sini mulai terjadi peningkatan masalah yang tadinya sedang ntar lama-lama akan meningkat di sini konflik. Nah, ini yang akan menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat, kesusahan si tokohnya ini ikut meningkat pula ya. Keempat, puncak konflik atau komplikasi. Nah, di sini peristiwa yang cerita yang paling mendebarkan atau menghebohkan dari si tokoh ya yang dihadapi oleh para tokohnya yang ada dalam teks cerita sejarah. Yang keempat, penyelesaian atau resolusi. Nah, ini yang selanjutnya yaitu penyelesaian. Penyelesaian ini biasanya ada di bagian akhir cerita atau di ending cerita, ya. Berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Biasanya si tokohnya ini melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib atau sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwanya. Ya, kemudian terakhir koda. Nah, koda ini merupakan komentar yang membahas kembali isi semua cerita, peristiwa, dan perilaku tokoh yang terlibat. Nah, kadang-kadang ini memberikan interpretasinya ini berupa amanat, tetapi nggak disarankan sih. Lebih baik si pembaca menyimpulkan sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan juga sebagai teaser ya. Fungsi, adapun fungsi dari teks sejarah yaitu fungsi rekreatif berarti untuk memberikan rasa bergembira. Fungsi inspiratif memberikan inspirasi, imajinasi dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara biar lebih baik. Fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan manusia dalam berperilaku. Nah, nilai-nilainya
Sama dengan teks yang lain, ada nilai-nilainya nih seperti novel dan cerpen ya, mirip-mirip ini. Ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama. Budaya berkaitan dengan adat istiadat. Nilai moral berkaitan dengan perilaku budi pekerti. Nilai agama berhubungan dengan keagamaan manusia dengan Tuhannya. Itu ya. Kemudian nilai pendidikan berkaitan dengan perubahan sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. Nilai sosial manusia dalam kehidupannya bermasyarakat. Sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di Zoom ya. Soal nanti akan Ibu bagikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.